Tujuannya adalah supaya desa, pegiat desa, ini jangan lupa ini kepala desa, perangkat desa, BPD, pendamping, pegiat desa itu siapa? Ya kalau pernah menjadi pengurus dari Karang Taruna, PKK, Posyandu, Polindes, Poskesdes, membantu Poskesmas, membantu perangkat desa, itu semua punya hak kalau ingin menempuh pendidikan tinggi universitas melalui RPL desa. Jadi memberikan kesempatan untuk melakukan pendidikan tinggi. Jangan lupa itu tidak hanya sekedar dapat gelar sarjana, tapi yang lebih penting lagi adalah bisa langsung memperbaiki kondisi desa dan masyarakatnya. Jadi di pihak desa keuntungannya adalah seperti itu. Di pihak pribadi peluang di mana-mana ini. Kalau dulu Menteri Desa sebelumnya Menteri Eko menyampaikan bahwa gunanya kuliah itu kita menyampaikan berbagai masalah dan kemudian diselesaikan secara ilmiah, secara akademik, sehingga bisa dipakai untuk semua pihak yang memiliki masalah serupa. Kemudian jangan lupa juga bahwa ketika kita RPL desa, maka lingkungan kita semakin luas, lingkungan jaringan kita semakin luas, dan itu kita tahu bahwa kita sudah belajar desa-desa yang melaju dengan cepat itu juga memiliki jaringan yang sangat luas, termasuk jaringan dengan akademisi, jaringan dengan pihak-pihak lain, dan di salah satu kolam yang isinya banyak pihak itu sehingga bisa mendapatkan jaringan yang luas itu adalah universitas. Makanya tidak hanya soal ilmu ini, tapi soal bagaimana berbagi pengetahuan dengan pihak lain. Jadi dengan pihak lain termasuk ketika pihak-pihak itu pada level kabupaten, provinsi, kalau universitas pastilah pada level minimal provinsi dan kemudian nasional serta internasional. Itu akan mempercepat juga bagi desa untuk melakukan pembangunan. Ya, ini ada 2 jenis tahapan, dan seperti biasa khasnya dari Gus Halim, Kementerian Desa akan mengambil risiko bahwa di semua tahapan itu Kementerian Desa akan ikut serta. Ya. Pertama, ada tim di dalam Kementerian Desa, tentu saja ini di BPSDM. Yang kedua, Kementerian Desa bersama perguruan tinggi itu menentukan proses penghitungan bobot konversi dan sebagainya. Nah, ini yang menarik dalam kasus Bojonegoro ini, Gus Halim dan kemudian masuk ke dalam panduan akademik untuk keseluruhan RPL desa. Itu untuk S1 saja bisa ditempuh dalam waktu 2 tahun. Siapa yang tidak diuntungkan dengan itu ya. Jadi yang harusnya 4 tahun jadi 2 tahun untuk mahasiswanya. Perguruan tinggi juga diuntungkan karena banyak pengetahuan baru untuk bisa mencapai rekognisi 2 tahun itu berapa? 70, paling tidak 70-an SKS senilai itu, ilmu senilai 70-an SKS yang diperoleh dari desa, sehingga itu sebetulnya berkas-berkas yang oleh desa itu dijadikan bahan untuk dikonversi jadi SKS itu adalah sumber pengetahuan. Sebetulnya itu sumber pengetahuan baru bagi desa yang diperoleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga diuntungkan. Karena itu kemudian Bojonegoro juga memberikan beasiswa, yaitu Pemdanya juga diuntungkan. Jadi kenapa ada 2 jenis tahapan? Karena bisa jadi dengan biaya dan waktu yang lebih rendah itu warga itu juga akan melakukan RPL secara mandiri, tidak usah tergantung kepada beasiswa. Makanya di sini ada tahapan untuk RPL desa, yaitu seperti itu. Kementerian Desa bersama perguruan tinggi menyusun itu, kemarin sudah tersusun misalnya 70 SKS, ini sangat banyak ini.
sangat banyak karena agak jarang kesepakatan antara perguruan tinggi bersedia sampai separuh lamanya pendidikan. Tentu saja ini peran langsung dari Menteri Desa dengan rektor, kemudian langsung dengan bupati. Jadi ini pertemuan antara para pemimpin ini yang kemudian ada diskresi seperti itu dengan jaminan mutu tetap dilangsungkan. Bagaimana jaminan mutunya? Ya, ini Kementerian Desa akan melakukan pembekalan dan kemudian Kementerian Desa akan memberikan pendampingan. Jadi di nomor 7 itu selama kuliah, ya tentu saja yang namanya mahasiswa mengikuti kuliah, melaporkan perkembangan, kemudian tetap ada skripsi dan penulisan. Kita desa sudah belajar bagaimana ada data desa, dan sekarang sekalian desa juga menunjukkan bahwa olahan dan analisis dari data itu bisa menjadi tulisan skripsi maupun jurnal ya. Makanya Kementerian Desa juga dirancang menerbitkan jurnal untuk desa sehingga warga desa yang memang punya punya passion ya untuk menulis bisa menuliskannya. Jadi tetap ada skripsi, tesis dan disertasi ya. Dan kemudian penulisan ilmiah, dan itu tidak sulit ya. Justru ini akan membuktikan bagaimana desa akan bisa melakukan itu. Jadi bukan hal yang sulit karena datanya sudah ada di desa. Bahkan di nomor 5, peserta RPL desa itu sepenuhnya mendapatkan pendampingan selama masa studi hingga penyelesaian tugas akhir dari Kementerian Desa. Jadi memang seperti itu. Kami pribadi punya pengalaman bagaimana menggunakan data selama proses pembelajaran itu ya. Dan itu punya keuntungan yang sangat besar. Pada waktu kelulusan itu 62% lulusan di program studi kami yang memang sudah diatur supaya dari data yang ada itu program studi akan mendampingi mata kuliah mana, kemudian perlu ada tambahan seperti apa dan sebagainya. Memilihkan mana yang ternyata menurut data seringkali nilai dari mahasiswa itu rendah, pilih ganti saja mata kuliah yang lain dan sebagainya. Akhirnya pada waktu wisuda 62% itu lulus cum laude. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil, semuanya bisa diatur, bisa dengan cara sesuai dengan rekomendasi dari data yang ada. Jadi nomor 5 ini tahapan 7 nomor 5, peserta RPL desa itu sepenuhnya mendapatkan pendampingan dari Kementerian Desa juga, baik selama masa studi maupun dalam penyelesaian tugas akhir. Dan Kementerian Desa masih tetap memantau tracing dari alumni RPL desa. Sementara ini adalah tahapan untuk beasiswa ya. Jadi untuk beasiswa itu disepakati bahwa penilaiannya itu bukan oleh penerima beasiswa, tapi penilaian masuk perguruan tinggi adalah oleh perguruan tinggi sendiri. Ini jaminan mutunya seperti itu. Dan kemudian setelah dinyatakan lulus, kemudian misalnya lah kalau di Bojonegoro itu dirancang 1.600 beasiswa. Kalau yang lulus 1.700, yang kemudian menetapkan 1.600 dapat beasiswa itu boleh penyandang dana. Kalau penyandang dana menyerahkan kepada perguruan tinggi akan menyortir nilainya dari yang tertinggi sampai terendah. Jadi seperti itu.